Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen, bersama saya Anggun Oktarini. Dan saat ini tim Kelas Parlemen sudah tiba di salah satu daerah pengrajin kulit. Ya, tepat sekali, kita sudah berada di Kota Garut. Pemirsa tentu penasaran kan bagaimana sih anggota bertingkah bah seorang guru dalam mensosialisasikan tugas DPR RI? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Perjalanan Kelas Parlemen kali ini membawa kami ke suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam mineralnya. Karena begitu banyak sumber titik mata air panas yang pada akhirnya dijadikan tempat wisata pemandian air panas di wilayah tersebut. Betul sekali, Garut. Wilayah yang padat akan penduduknya ini memiliki kualitas pendidikan yang berupaya membaik setiap tahunnya. Karena dilihat dari kesetaraan minat masyarakat terhadap pendidikan yang kian membaik. Di tengah perubahan yang diupayakan, masih saja banyak masyarakat yang menganggap sekedar bisa membaca dan berhitung sudah cukup untuk membekali kelanjutan hidup ke depannya. Jika ini terus berkelanjutan, maka di dalam perubahan yang diupayakan, akan ada kemunduran yang berkelanjutan pula. Ya pemirsa, saat ini tim Kelas Parlemen sudah tiba di salah satu sekolah yaitu SMK Ma'arif Garut, di mana sekolah ini juga menjadi salah satu penerima sosialisasi tupoksi DPR RI. Dan kita sudah berjanjian dengan salah satu anggota yaitu Ibu Siti Mufatahah yang merupakan dari fraksi Partai Demokrat. Nah tentunya pemirsa penasaran kan akan seperti apa sih keseruan pada hari ini? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Kami tim Kelas Parlemen sudah berjanji dengan salah satu anggota, yaitu Ibu Siti Mufatahah dari Partai Demokrat yang akan memberikan pendidikan politik terkait tugas pokok dan fungsi DPR RI kepada pemilih muda tentunya. Dan sekaligus meninjau langsung bagaimana perkembangan pendidikan di daerah pemilihannya. Tanpa menunggu lama, tim Kelas Parlemen dengan Ibu Siti Mufatahah langsung mengunjungi ruang kepala sekolah untuk meminta izin melakukan sosialisasi kepada siswa di SMK Ma'arif Garut. Alhamdulillah jadi sangat membantu, ya, terutama bisa langsung ketemu dengan guru-guru, dengan anak-anak. Apalagi mungkin kalau di tingkat SLTA kan ada pemilih pemula ya, itu yang kelas 12, utamanya yang kelas 3. Itu mungkin bisa mendengarkan secara langsung bukan dari siapa-siapa tapi dari orang yang bersangkutan yang datang. Bu Haja Siti ya lagi, apalagi gitu ya, ini anggota Dewan DPR Pusat gitu. Kita kalau gitu langsung aja kali ya Pak ya, menuju ke ruang kelasnya supaya bisa langsung kita laksanakan sosialisasinya. Boleh diantar? Iya. Sebelum memulai kelas, Ibu Siti Mufatahah menemui siswa-siswi yang sedang mengadakan kegiatan di aula. Tampak wajah Ibu Siti yang sangat menikmati keseruan berada di dekat dengan pemilih mudanya. Cintaku hanya untukmu. Pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Jika di ruang aula saja seseru itu, akan seperti apa keseruan yang akan ditawarkan di ruang kelas nantinya? Sampai kini. Kini tibalah Ibu Siti Mufatahah di ruang kelas yang sudah siap menerima materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Tampak antusias dan sangat bersemangat siswa-siswi yang ada di ruangan kelas tersebut untuk menerima materi. Materi hari ini saya berikan adalah pemahaman tentang tugas fungsi pokok sebagai anggota DPR RI. Nah, selain itu juga saya menyinggung juga bagaimana sistem ketatanegaraan di negara Indonesia ini. Kemudian bagaimana juga mereka memberikan motivasi kepada mereka juga untuk bisa semaksimal mungkin menggunakan hak pilih mereka dan mengetahui bagaimana caranya memilih calon-calon yang memang tepat untuk dipilih dan layak untuk dipilih, yang amanah, yang baik dan bisa memang mewakili masyarakat
masyarakat yang diwakili. Ibu ingin sedikit memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab Ibu. Ada 3 tugas pokoknya. Yang pertama, membuat undang-undang, merancang undang-undang, menetapkan undang-undang ya. Kemudian yang kedua, membuat anggaran ya, perancangan anggaran bersama pemerintah. Sama juga undang-undang bersama juga pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan. Itu adalah fungsi pengawasan. Jadi ada 3 fungsi anggota dewan itu, DPR RI itu ya. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu sama juga. 3 ini fungsi utamanya. Yang pertama membuat undang-undang ya. Yang kedua apa? Merancang anggaran, membuat anggaran boleh. Yang ketiga melakukan pengawasan. Luar biasa, ada 3 hal pokok itu. Ini kan termasuk pemilih pemula. Mereka belum begitu paham tentang apa itu lembaga legislatif, apa itu lembaga eksekutif, karena mereka juga masih belum menjadi pemilih sebenarnya. Mungkin tahun depan mereka mulai menjadi pemilih. Nah, saya berharap keterlibatan mereka untuk bisa menggunakan hak suaranya mereka itu bisa maksimal, sehingga dengan memberikan pemahaman seperti ini mereka tergerak untuk benar-benar saya harus berperan aktif dalam pemilihan ini agar wakil-wakilnya yang mewakili daerahnya itu bisa memberikan sesuatu yang maksimal buat daerahnya. Dalam menjalankan tugasnya ya, anggota dewan ini untuk membuat 3 fungsi itu lancar begitu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka anggota dewan itu harus menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kebutuhan untuk anggaran, ini fungsi anggaran misalnya. Kebutuhan untuk anggaran pendidikan ini sebenarnya butuh berapa persen dari total seluruh kebutuhan di masyarakat ya. APBN-nya sekian, mungkin nominalnya nanti terserah, yang penting prosentasenya dulu. Jadi seluruh kebutuhan yang ada di negara ini ada berapa hal-hal pokok yang harus dianggarkan. Nah, salah satunya anggaran pendidikan ya kan, anggaran sosial kesehatan, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya ya. Ada banyak hal yang harus ditangani di negara ini. Semua pembicaraan tentang anggaran itu juga bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah ini sebagai pelaksana anggaran itu. Kalau kami membuat perencanaan dan membuat kebijakan anggaran ya. Jadi pelaksananya siapa? Ya pemerintah. Jadi mereka nanti yang akan menjalankan seluruh program itu. Ya, kami tidak. Kami hanya mengetok palu saja bahwa sekian anggarannya, oke, kami setujui. Kemudian pelaksanaannya adalah pemerintah. Fungsi undang-undang. Ya, sekarang undang-undang. Karena undang-undang ini negara kita ini harus diatur gitu ya, harus dibuat peraturan sehingga semuanya bisa seragam dan bisa menjalankan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Jadi ada aturannya gitu ya. Nah, untuk membuat undang-undang ini DPR tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama juga dengan pemerintah untuk mengajukan sebuah undang-undang, pembuatan undang-undang. Asal usulnya yang pengajunya itu bisa dari DPR, bisa dari pemerintah. Jadi pemerintah punya inisiatif membuat undang-undang diajukan ke DPR, kita bahas sama-sama. Atau mungkin punya pengajunya itu bisa dari DPR sendiri. DPR itu siapa? Wakil rakyat. Jadi DPR ini menerima masukan dari masyarakat. Pendidikan pada pemilih pemula ini saat ini belum menjadi materi yang masuk ke kurikulum ya. Tapi dengan gerak kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan seperti ini masih perlu ditingkatkan ya, bahkan mungkin lebih sering lagi ya diberikan pendidikan agar mereka ini lebih paham benar-benar tentang ketatanegaraan di Indonesia ini. Salah satunya sebagai anggota legislatif ya. Untuk
menjadi anggota dewan nggak susah. Karena ibu sebelumnya juga sebagai pengajar ya, pengajar di Universitas Gunadarma. Nah, tetapi beralih ke politik dengan niat dan pemikiran yang mungkin juga istihoroh juga, ibu itu ingin berbuat untuk lebih banyak lagi kepada orang yang lebih luas, yang masyarakat lebih luas lagi. Kalau ibu mengajar, nih misalnya ya di Universitas Gunadarma itu satu kelas bisa sampai cuma 30-40 orang atau 50 orang. Hanya itu yang mendapatkan manfaat dari apa yang ibu miliki, kan gitu ya, kemampuan itu. Nah, tapi kalau menjadi anggota dewan itu pada posisi membuat kebijakan, dan dibuat kebijakan itu bisa berkoordinasi dengan para pemangku-pemangku kebijakan itu. Nah, kalau misalnya kita ada kesulitan untuk masyarakat, siapapun itu, baik itu kita saudara kita atau bukan saudara kita, yang perlu dibantu, kita bisa koordinasi dengan pemerintah, tolong itu bantu. Jadi artinya kita ini sama saling-saling karena kita kan menetapkan anggarannya, kemudian mereka menjalankannya ya, menjalankannya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah sehingga bisa membantu mungkin masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari program tertentu di pemerintah, ini bisa kita ajukan untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, ini kelebihannya. Makanya ibu berharap di antara anak-anakku sekalian yang hadir di sini, mudah-mudahan ada tergerak juga untuk bergerak di bidang politik, karena di bidang politik ini kita bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu ya. Dan tetapi satu, ibu pesan, niatnya harus baik. Niatnya harus tulus, ikhlas membantu masyarakat, senang membantu masyarakat. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan untuk itu. Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlihat sangatlah luas ketika Ibu Siti Mufatahah menjelaskan isi materi, yang membuat beliau dapat perhatian penuh dari para siswanya di kelas itu. Tentunya, memanggil dan sangat menggugah para siswa untuk bertanya aktif ketika memasuki sesi tanya jawab. Bagaimana cara mengetahui calon anggota yang benar sehingga tidak salah pilih? Itu dia. Makanya cara mengetahui anggota dewan yang benar. Carilah informasi dulu dari kandidat-kandidat yang ada. Mungkin kalau ke seluruh 100 mungkin susah ya. Nah, yang kenal dulu atau yang ada di baliho, biasanya kan tidak semua 100 itu ada dipajang di jalanan atau mungkin didengar gitu ya. Nah, kemudian dari situ lihat track recordnya. Ya, kalau feeling secara pribadi ya harus melihat, oh gimana orangnya ini, oh ramah. Dan ini coba kita selain itu ya, kita coba apakah dia pernah berkiprah sesuatu membantu masyarakat, ini gimana kepeduliannya kepada masyarakat. Kalau ada, pilih. Nah, kalau yang baik adalah punya kepedulian, kemudian dia konsisten, istiqomah. Kalau perlu benar-benar ditanyakan bagaimana nih orangnya, silakan istihoroh. Ya, istihoroh. Nah, biasanya orang-orang yang ingin sekali didukung itu dia akan memaksakan diri. Pokoknya harus pilih saya ya, harus pilih saya. Nah, itu tuh biasanya memaksakan diri dia. Nah, biasanya orang-orang kurang suka. Nah, kalau misalnya kita berbuat sesuatu dulu, kemudian syukur alhamdulillah kalau punya niat baik itu akan ikhlas gitu ya, melakukan sesuatu ikhlas, pilih itu. Pilih itu, insya Allah dia akan istiqomah sesuai dengan tugas dan fungsinya dia. Nah, kemungkinan seperti itu. Kalau secara pribadi kan nanti akan berbeda lagi ya. Ya. Membuat undang-undang. Ya. Nah, saya bertanya, apakah membuat undang-undang itu sulit atau mudah? Membuat undang-undang sulit gampang. Sulitnya apa? Kalau misalnya tidak mendapatkan dukungan dari berbagai macam masyarakat, pihak di masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, atau di masyarakat ada yang tidak setuju dengan undang-undang itu, maka pembahasannya menjadi tersendat. Ya. Atau mungkin sudah setuju undang-undang itu bagus ini,
pemerintahnya sulit untuk menjalankan katanya. Maunya masyarakat begini, tapi pemerintah sulit ini kan. Misalnya pelaksanaannya nanti undang-undang ini akan sulit, akhirnya tersendat lagi. Itu jadi gampang-gampang susah. Kalau yang gampang misalnya dapat diajukan oleh masyarakat, dapat dukungan oleh seluruh masyarakat, kemudian pelaksanaannya bisa dilakukan, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain. Nah, itu baru gampang, mulus. Makanya ada undang-undang yang pembahasannya bisa sampai setahun, 2 tahun belum selesai-selesai. Tapi ada juga yang hanya 3 bulan beres. Nah, ini yang menjadi kendala dalam pembahasan ini. Jadi bukan berarti DPR ini tidak berkenan untuk menyelesaikan cepat, tapi karena ada hambatan-hambatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi itu kondisinya. Mudah-mudahan bisa punya gambaran. Oh, jadi tidak semudah membuat undang-undang itu, tidak semudah kita membahas hal-hal sepele begitu ya. Karena ini nanti akan diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan itu, berkaitan dengan topiknya. Kalau misalnya sudah ditetapkan, berarti seluruh warga Indonesia harus patuh terhadap undang-undang itu, kan begitu. Kalau tidak ya berarti melakukan pelanggaran. Berapa lama proses kebijakan bisa terbentuk? Proses pembuatan undang-undang menjadi sebuah peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, begitu ya. Itu prosesnya dalam pembahasan pertama itu 3 bulan dulu. 3 bulan nggak selesai, tambah lagi. Nggak selesai, tambah lagi. Sampai pada masa ini sebenarnya harus dikaji. Undang-undang ini kenapa perlu dilanjutkan atau tidak? Kalau nggak perlu berarti ganti dengan kebutuhan masyarakat yang lainnya. Ada batas waktunya, Bu? 5 masa sidang, ya. Ya, 5 masa sidang, 5 masa sidang. Satu sidang itu sekitar 3 bulanan, ya, 3 bulan, 2 bulanan. 5 masa sidang kita harus diperbaharui lagi. Tapi stop biasanya kalau lebih dari itu biasanya harus stop, harus dikaji ulang ini penting apa tidak, itu mendapatkan dukungan apa tidak. Saya senang karena bisa bertemu dengan Ibu Siti yang sudah memberikan motivasi supaya murid-murid di sini bisa bermotivasi untuk di bidang politik. Saya sangat senang sekali karena bisa bertatap muka langsung bersama Ibu Siti, dan Ibu Siti pun memberikan pelajaran baru untuk saya dan teman-teman hari ini, dan sangat bermotivasi banget. Kiranya kita udah selesai ya, Bu ya, Sudah untuk selesai. kelas pada hari ini, dan mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk di sini Oh untuk iya, terus belajar. Anak-anakku sekalian, Ibu berpesan belajar dengan rajin, ya, tetap semangat. Tantangan ke depan sangat luar biasa, ya. Tantangan hidup ke depan ini sangat luar biasa. Persaingannya sangat ketat. Untuk menjadi orang yang sukses itu persaingannya ketat. Tidak hanya pesaingnya itu tidak hanya teman sekelas, teman sekolah, teman sekabupaten, sekecamatan, sekabupaten, provinsi, tidak. Tapi sekarang tantangannya itu lebih berat lagi karena pesaing kita dari luar negeri itu menjadi pesaing kita. Kalau kita tidak menjadi lulusan yang berkualitas dan handal, kita menjadi terbelakang. Peran itu akan diperankan oleh orang lain yang lebih baik. Makanya tolong selain belajar jangan lupa beribadah, ya, sholat malam kalau perlu. Jangan kalau perlu, kalau bisa jadikan wajib walaupun itu sunat, ya. Sholat malam, sholat duha. Jangan lupa puasa, dan jangan lupa lagi sedekah semampunya, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan itu terkabul. Insya Allah dengan belakang, ya. Dengan ditutup oleh keseruan tanya jawab, maka berakhir pula materi pada hari ini. Tidak sungkan dan tidak membatasi, Ibu Siti Mufatahah memberikan kontak langsung kepada siswa-siswi yang ada di kelas ini untuk bisa bertanya langsung melalui media pesan singkat jika ada yang ingin ditanyakan, atau bahkan menerima masukan langsung dalam membangun Indonesia.
dicukupi oleh industri kulit lokalnya ini sangat menjadi sorotan tanah air. Mengapa tidak? Setiap jenis karya dari kulit ini bisa tembus ke pasar internasional, yang pada akhirnya menjadikan wilayah ini wilayah yang menjadi percontohan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang industri kulit. Namun, tetap saja, meski ada kemajuan di salah satu bidang pendidikan tetap menjadi modal utama majunya suatu wilayah. Sungguh disayangkan, di wilayah Garut ini, perbandingan yang ingin memperbaiki hidup dengan memperbaiki kualitas pendidikan berbanding sama dengan masyarakat yang merasa cukup dengan bisa membaca, tulis, dan berhitung dapat memperbaiki hidup mereka dari segi ekonomi. Dengan rasa peduli yang tinggi, Ibu Siti Mufatahah tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam kemajuan masyarakat di wilayahnya, terutama di bidang pendidikan. Maka, tindak nyatanya adalah melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Misalnya, dengan memberikan satu bantuan langsung kepada siswa yang memiliki kekurangan namun tetap bersemangat mengenyam pendidikan sebaik mungkin. Cantik dan pandai mengaji. Ya, Farida namanya. Gadis cantik belia ini adalah satu dari sederetan gadis belia berprestasi yang kurang beruntung. Meski dengan keterbatasan fisik yang dia miliki, dirinya tetap patut dijadikan contoh teladan. Dengan jarak sekolah yang jauh, jika kita yang melihat langsung keadaan Farida, tentunya kita akan merasa Farida tidak akan sanggup untuk tetap menjalani sekolah dan tetap berprestasi. Tapi, tidak demikian dengan Farida. Ia tetap ulet dan tekun mengenyam pendidikan dan mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Yang baginya, nantinya jika ia berhasil, ia berharap mampu menolong banyak sesamanya. Farida itu orang solihat. Walaupun dia fisiknya tidak sempurna, alhamdulillah kau di mata anak-anak itu yang betul-betul baik. Tahu ngaji, ke sekolah, alhamdulillah. Walaupun dia fisik tidak seperti orang-orang yang lain. Di mata Ibu, Farida itu anak yang seperti apa sih? Yang soleh, yang sabar, yang baik hati, rajin belajar. Dan belajar itu adakah harapan tersendiri untuk Farida? Ada banyak harapan Ya, sebutin orang aja. tua, ya. Mengembangkan orang tua, punya adik mau sekolah, katanya gitu. Kadang dia mengeluh soal kesehariannya, termasuk biaya hidup, karena kan dia ketergantungan sama kakaknya. Ada kesulitan nggak Bu selama berusaha untuk tetap menyekolahkan anak-anak? Ada sih, ada. Apa? Ada gitu. Sehari-hari. Ada sehari-harinya, ya sehari-hari. Gitu. Ibu pekerjaannya apa? Enggak kerja, ada di rumah aja. Dari rumah. Terus penghasilannya tiap hari? Enggak ada penghasilan. Terus untuk membiayai anak-anak sekolah. Kakaknya ini. Kakaknya dari Oh, kakaknya udah kerja di Jakarta. Oh, iya. Membiayai adik-adiknya. Oh, kalau bapak? Udah enggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Sejak kapan, Bu? Baru 5 tahun. 5 tahun ya. Nanti marketing 13. Oh. Terima kasih udah membesarkan aku sampai sekarang, udah bisa nyekolahin aku, ngerawat aku, kadang nyusahin sih. Terus? Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena kerjaan dokter sangat mulia, Kak. Bisa membantu orang lain. Kadang merasa kasihan, keterbatasan dia fisiknya, tapi dia tetap kekeh ingin melanjutkan sekolah. Kadang dia mengeluh soal kesehariannya, termasuk biaya hidup, karena kan dia ketergantungan sama kakaknya
Sedangkan kakaknya kerjanya cuman ya pembantu rumah tangga. Soalnya Farida memang sepertinya di sekolah itu salah satu siswa yang sangat berprestasi kan Bu. Dan kita patut bangga gitu dengan segala kekurangannya dia masih mampu untuk terus berjuang ya. Makanya di sini kehadiran Ibu itu sendiri ada maksud ya Bu, ingin membantu Farida. Bisa disampaikan. Ya Ibu, perkenalkan Ibu, saya ini dari DPR RI, perwakilan Ibu ya dari wilayah Garut. Nah, insya Allah ada sedikit rezeki yang buat bisa disimpan untuk sekolahnya Farida. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Farida. Farida juga tetap semangat, harus tetap semangat karena cita-cita itu akan bisa tercapai. Kalau Farida dan keluarga, dukungan keluarga juga ada ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya. Jangan lupa jaga ibadahnya ya, tetap semangat. Terus tetap jaga Ibu, Mama ya. Berikan yang terbaik buat Mama ya. Sama Ibu Siti Mufatahah saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang dia berikan sama Farida dibalas dengan yang lebih baik dari Farida. Sangat terima kasih kepada Ibu Haja Siti Mufatahah. Yang mudah-mudahan amal kebaikan untuk dia ya. Terutama kami sangat banyak dibantu oleh dia ya. Dalam hal bantuan apapun mudah-mudahan diberi kesehatan untuk ibunya. Dan dia juga mungkin mudah-mudahan untuk tahun kedepannya bisa jadi kembali lah. Nanti ya kita kabar-kabari aja kalau ada apa-apa ya Bu ya. Kalau ada apa-apa ya Bu ya kabarin Ibu ya. Dan di sini saya harus pamit undur diri karena di mana ada perjumpaan pasti harus ada perpisahan. Ya, semoga pemirsa di rumah semakin peduli dengan lingkungannya kita juga, dan kita semakin menyadari bahwa ada potensi-potensi yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata, tapi sebenarnya itu ada. Asalkan empati dalam diri kita bisa digali lagi, dan lama-kelamaan kita akan menyadari itu semua. Ya, saya Amun Oktarmi dan Ibu Siti Mufatahah. Ya, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.